Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraftumuha wa tijarah takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi innallaha la yahdi qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim wa akhraja al-Imam Tirmidzi fi sunanihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghfiru bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, begitu juga harta-harta kalian yang kalian cari, begitu pula perdagangan yang kalian takut merugi, dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, lebih kalian cintai melebihi Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah perkara dari Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sehingga di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah karena sebab Allah berikan nikmat pada kalian, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Hadis ini menerangkan kenapa kita diwajibkan mencintai Allah dan Rasul. Maka jawabannya adalah karena Allah dan Rasul telah memberikan kebaikan kepada kita yang tidak pernah terputus. Kalau kita ditanya siapa yang berbuat baik kepada kita, maka jawabannya adalah yang berbuat baik kepada kita adalah Allah dan Rasul. Kebaikan ini bukan kebaikan yang sifatnya sementara, tapi kebaikan yang Allah berikan, begitu juga yang Rasul berikan kepada kita adalah kebaikan yang sifatnya abadi. Saat ini kita hidup di dunia, kebaikan yang kita lakukan sesama manusia
ada kalanya hanya sifatnya sementara, tidak berlangsung sampai di akhirat. Makanya di ayat yang lain Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana di dunia ini hubungan kebaikan yang paling terdekat adalah keluarga. Orang tua dengan anaknya, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya. Ini dalam di dunia ini yang tulus melakukan kebaikan yang mereka itu. Tapi kebaikan mereka pun itu ternyata ketika di akhirat hilang. Karena masing-masing berpikir untuk menyelamatkan diri, bahkan saling menuntut satu dengan lainnya jika memang mereka ini adalah orang-orang yang tidak baik. Berarti kebaikan ini hanya terbatas di dunia. Kecuali kebaikan yang dia lakukan berdasarkan atas tuntunan agama, berdasarkan karena ia lakukan karena Allah dan Rasul. Sebab itulah dalam Al-Quran disebutkan hal jazahul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Attiba' atau at-tabi'atu as-salimah, orang yang punya tabiat yang selamat, ketika ada yang berbuat baik kepadanya, tentu secara fitrah dia ingin membalas kebaikan. Itu orang yang tabiatnya selamat. Setiap manusia jika ada yang orang berbuat baik kepadanya, pasti dia akan mencintai orang tersebut. Nah, saat ini yang berbuat baik kepada kita tanpa ada hentinya adalah Allah dan Rasul Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita mencintainya. Terutama yang kita bahas di khutbah singkat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Kecenderungan hati mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dan manusia yang paling berbuat baik kepada kita tidak ada lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu." Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka wajib balas kebaikannya, kata Nabi. Jika kalian tidak mampu memberikan balasan kebaikan kepadanya, maka doakan dia dengan kebaikan hingga kalian melihat bahwa kalian sudah cukup membalas kebaikan. Jadi ini at-tabi'ah as-salimah, tabiat yang selamat, manusia yang memang secara fitrah ketika ada yang berbuat baik kepadanya, harusnya dia membalas kebaikan tersebut. Itu tabiat yang selamat. Dan dari semua manusia yang paling berbuat baik kepada kita, baik kebaikannya itu di dunia dan juga nanti sampai di akhirat, hanya Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita diperintahkan di dalam agama bukan hanya sekedar mengikuti ajarannya atau menjalankan syariatnya, tapi dituntut bagi kita juga mencintainya, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Ulama menyimpulkan kurang lebih ada 4 poin. 4 poin ini adalah salah satu bentuk bukti kita mencintai Nabi Muhammad SAW atau cara mencintai Rasul SAW. Yang pertama, mengenalinya, ma'rifatu siratihi. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi Muhammad sedangkan kita tidak mengenalnya? Ada ungkapan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini sesuatu ungkapan yang benar adanya. Kita tidak mungkin bisa mencintai Nabi, begitu juga tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi, dan tidak bisa meniru akhlaknya terkecuali kita harus pelajari biografi hidup. Makanya harus belajar yang namanya sirah nabawiyah, biografi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwa ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah mundur maulidihi ila hina wafatihi, yaitu ilmu yang membahas tentang kehidupan Rasul sejak lahir hingga wafatnya beliau. Dari sini kita bisa mengenal beliau sehingga tumbuh rasa cinta. Dari pengenalan terhadap biografi hidup beliau kita bisa mengambil teladan dari beliau. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Jadi yang pertama adalah mengenali Nabi Muhammad. Itu sebagai cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, iktsaru sholati wassalami alaihi. Sehari-hari bibir kita basah dengan menyebutnya, mengingatnya. Cara mengingat Allah, kita ingat di dalam hati kita, akal kita, sekaligus juga lisan mengucapkan. Makanya zikir kan banyak, ada subhanallah juga disebut zikir, la ilaha illallah juga disebut zikir. Tapi substansinya itu adalah apa? Mengingat. Tatkala seseorang menyebutkan sesuatu, di waktu yang sama dia sedang mengingat sesuatu tersebut. Sehingga para ulama mengungkapkan dengan sebuah ungkapan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seseorang jika mencintai sesuatu, maka pasti dia banyak menyebut sesuatu tersebut. Jika yang kita cintai adalah Allah, pasti lidah kita banyak berzikir kepada. Jika yang kita cintai Nabi Muhammad SAW, maka lidah kita pasti akan banyak membaca salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi sebagai bukti ta'bir al-mahabbah, sebagai ungkapan cinta kita kepada beliau, karena waktu itu kita mengingat beliau. Orang yang bersalawat kepada Nabi waktu itu dia sedang mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi membuat satu ungkapan dan pernyataan bahwa orang yang banyak bersalawat padaku berarti banyak mengingatku. Jikalau banyak mengingatku berarti dia mencintai aku. Jikalau dia mencintai aku, maka kedudukannya di hari kiamat dekat denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agrabun nas bi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Paling dekatnya seseorang denganku, kata Nabi, di hari kiamat yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Karena itu indikator bahwa orang tersebut benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, cara mencintai Nabi adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala berfirman, apa yang Nabi berikan pada kalian ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi indikator bahwa dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka kelak dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi menghidupkan sunnah Nabi bagian daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, ya, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat kerusakan menyebar di tengah-tengah umatku, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Bahkan di riwayat yang lain, falahu ajru mi'ati syahid, dia mendapatkan pahala 100 orang syahid dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di saat umat banyak melupakan sunnah-sunnahnya. Maka ini bukti atau cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali, jangan pernah remehkan sunnah Nabi, terutama dalam masalah ibadah. Ini sunnah, tinggalkan saja. Ini hukumnya sunnah, kita tinggalkan saja. Kita kerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah kita tinggalkan. Hati-hati, kata Imam Ghazali. Amal ibadatu fala a'rifu bitariki sunnah min ghairi uzrin wajhan illa kufrun khafi au khumkun jali. Di dalam kitab beliau Al-Arba'un fi Usuluddin atau Al-Arba'in fi Usuluddin, Imam Ghazali mengatakan, dalam perkara ibadah saya tidak mengetahui kepada orang yang sengaja meninggalkan sunnah Nabi tanpa ada alasan, tanpa uzur, dia tinggalkan dengan sengaja, ini khas sunnah saja, tidak terlalu penting, yang penting wajib.
Kata Imam Ghazali, kalau dia lakukan meninggalkan sunnah Nabi dalam perkara ibadah tanpa ada uzur, maka orang ini adalah orang yang menyimpan kekufuran di dalam hati. Atau orang ini adalah orang yang bodoh secara nyata. Humqa itu artinya kebodohan yang jali sesuatu yang wadih, yang jelas. Itu dalam perkara ibadah. Makanya barometer seseorang itu mencintai Nabi gak bisa lepas daripada menghidupkan sunnah-sunnah, memuliakan ajarannya, melaksanakan perintahnya, syariatnya, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, hissian wa ma'nawiyan, secara konkret maupun abstrak, dilakukan dengan penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, cara mencintai Nabi adalah kita hubbu ma yuhibbuhu Rasulullah SAW wa hubbu man yuhibbuhu Rasulullah SAW. Mencintai apapun itu yang dicintai oleh Nabi, dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik. Ia awalnya gak suka ad-dubba. Dubbanya sayur labu. Dalam bahasa hadis disebut ad-dubba. Awalnya dia tidak menyukai sayur labu, tapi ketika dia melihat Nabi sangat menyukai sayur labu, dia membuat satu fatwa, lam azal tuhibbud dubba min yauma izin. Saya senantiasa akan mencintai sayur labu mulai hari ini sampai seterusnya. Padahal perkara selera makanan tidak masuk dalam ranah ibadah. Itu adalah al-umur al-mubahat, perkara-perkara yang mubah, tidak masuk dalam wilayah ibadah. Tapi ketika sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik melihat Nabi seleranya menyukai sayur labu, maka selera saya ikut selera Nabi Muhammad, karena saya cinta kepada Nabi Muhammad, maka perkara mubah ini bernilai pahala, karena dia lakukan itu mengikuti apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Nawawi ketika mensyarahi hadis tersebut mengatakan, yustahabbu annahu ay yuhibba al-mar'u dubba wa kadzalika kulla syai'in kana yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, di dalam hadis tersebut Nabi menyukai sayur labu, ada isyarat, yaitu apa? Dianjurkan kepada seorang muslim menyukai segala sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk sayur labu. Karena ketika Nabi menyukai sesuatu dan kita ikuti Nabi karena dasar mencintai Nabi dan ingin mengikuti Nabi, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran kita ahli sunnah wal jamaah dituntut dan diperintahkan kita mencintai sahabat. Nabi mengatakan, Aisyah ahabbun nas ilayya Aisyah wa minar rijal abuha. Yang manusia yang paling saya cintai adalah Aisyah, istri beliau. Dari golongan laki-laki yang saya cintai, ayahnya. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansar iman wa bughdhum nifaq. Mencintai orang-orang Madinah, orang-orang Ansar adalah iman, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Begitu juga perintah Rasul SAW mencintai Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba Hasanan wa Husainan, siapa yang mencintai Hasan dan Husain, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dianjurkan kita mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala yugarribuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, rabbana taqabbal minna innaka sami'un wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحضروا الجمعة والجماعات. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من سائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة وفي كل فلسطين. اللهم كن لهم عاونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسنة الغاصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تضل منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك كيد اشرارهم وفرج عن كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي آذيهم. الله انهم ولا بل وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا المسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم والشكر على فاسألوه من فضله يؤتيكم فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.